Selamat datang di dunia cerita. Tempat di mana setiap kisah memiliki luka, setiap tokoh menyimpan rahasia, dan setiap episode selalu meninggalkan tanda tanya. Di sini, tidak ada cerita yang sederhana. Setiap langkah membawa konsekuensi, setiap dialog menyimpan makna, dan setiap emosi akan ikut menarikmu masuk semakin dalam. Siapkan hati dan pikiranmu, karena cerita yang kamu dengar bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dirasakan. Bayang-bayang di balik tirai giok. Di kota pesisir Qinghai Timur, hidup seorang pemuda miskin bernama Ardi Prasetya, anak dari seorang penjual kue keliling. Ia terbiasa bangun sejak subuh, membantu ibunya membuat adonan, lalu berlari ke pasar menjajakan kue demi menutupi hutang keluarga. Namun meski hidup keras, Ardi tidak pernah menyerah. Ia punya mimpi besar, keluar dari lingkaran kemiskinan dan menyelamatkan ibunya dari tekanan para rentenir. Di sisi lain kota, berdiri istana megah milik keluarga termasyur, klan Wijaya. Pemiliknya, Tuan Surya Wijaya, adalah pebisnis paling berpengaruh, pemilik lusinan perusahaan teh, tanah tambang, dan hotel mewah. Ia dikenal sebagai orang yang dingin, ambisius, dan tidak pernah kalah dalam bisnis. Ia punya seorang putri satu-satunya bernama Nadine Wijaya, gadis cantik, baik hati, namun terkurung dalam aturan keluarga yang keras. Takdir mempertemukan Ardi dan Nadine dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pertemuan yang mengubah semuanya. Suatu sore, ketika angin musim gugur berhembus lembut, Ardi berlari membawa keranjang kayu berisi kue adonan ibu. Saat ia menyeberangi jalan dekat taman kota, sebuah mobil mewah melaju kencang dan hampir menabraknya. Ardi terjatuh, kuenya berserakan di tanah. Dari dalam mobil, seorang gadis turun dengan panik. "Maaf, astaga, kamu tidak apa-apa?" tanya gadis itu dengan wajah cemas. Ardi menatapnya, sedikit kesal namun tak ingin memancing masalah. "Aku tidak apa-apa, tapi kuenya," katanya sedih melihat adonan yang harusnya ia jual kini hancur. Gadis itu berjongkok, memegang kue yang ambyar, wajahnya bersalah. "Aku ganti semuanya," kata gadis itu. "Aku Nadine." Ardi sedikit terkejut mendengar nama itu. Ia tahu betul siapa Nadine. Seluruh kota membicarakannya. "Aku Ardi," balasnya singkat. Nadine tidak banyak bicara, ia langsung mengeluarkan dompet dan menyerahkan sejumlah uang. Ardi menolaknya. "Aku bukan pengemis," katanya tegas. Nadine tersenyum kecil. "Aku tidak bilang kamu pengemis. Ini hanya ganti rugi. Anggap saja aku berhutang padamu." Ardi akhirnya menerima dengan berat hati. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menyeretnya dalam badai besar. Dua dunia yang berbeda. Rumah Ardi kecil dan hampir roboh. Ibunya, Bu Sari, sakit-sakitan. Hutang pada rentenir yang bernama Raka Cendana semakin menumpuk. Setiap minggu, Raka dan anak buahnya datang menagih sambil mengancam. "Kalian punya waktu seminggu lagi," bentak Raka. "Kalau tidak bisa membayar, rumah ini milik kami." Ardi mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan emosi. "Aku akan membayarnya, entah bagaimana caranya," kata Ardi. Raka tertawa meremehkan. "Anak kue keliling, jangan bercanda." Ketika Raka pergi, Ardi bertekad bekerja lebih keras. Ia rela mengantar kue hingga larut malam. Sementara itu, Nadine berada di dunia berbeda. Ia belajar manajemen perusahaan di bawah tekanan ayahnya. "Aku ingin hidup bebas, Ayah," kata Nadine pada suatu malam. Tuan Surya menatapnya dengan tajam. "Kita adalah keluarga Wijaya. Kebebasan bukan sesuatu yang bisa kau pilih semaunya." Nadine diam, menunduk. Ia merasa seperti boneka di rumahnya sendiri. Takdir mempertemukan lagi. Suatu hari, Nadine bertemu Ardi lagi di pasar saat sedang berkeliling mencari bahan untuk acara amal. Ia tersenyum ketika melihat Ardi yang sedang membantu ibunya. "Kamu yang waktu itu hampir tertabrak," kata Nadine. Ardi tersenyum canggung. "Kamu masih ingat rupanya." Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Nadine sering diam-diam membeli kue Ardi, dan Ardi sesekali mengantar pesanan ke rumah mewah keluarga Wijaya. Kedekatan muncul. Namun hubungan mereka perlahan diketahui oleh orang-orang sekitar dan akhirnya sampai ke telinga Tuan Surya. Larangan dari sang tuan besar. Ketika Ardi mengantar pesanan kue ke rumah keluarga Wijaya, Tuan Surya muncul di depan pintu. "Kamu Ardi?" tanyanya dengan dingin. Ardi mengangguk penuh hormat. "Benar Tuan. Mulai hari ini, jangan pernah dekat-dekat dengan putriku," kata Tuan Surya tegas. "Dunia kalian berbeda, jangan coba-coba melampaui batas." Ardi menunduk. "Saya hanya mengantar pesanan. Dan itu cukup."
Jangan bermimpi macam-macam. Ucapan itu menusuk hati Ardi. Ia pulang sambil menahan amarah. Ia sadar dirinya miskin, tapi ia tidak pernah berniat merebut apapun. Namun perlakuan itu membuatnya merasa kecil. Cinta yang mulai tumbuh. Nadine diam-diam mencari Ardi lagi di pasar. Ardi awalnya menghindar, namun Nadine memaksanya bicara. Ayah menyuruhmu menjauh ya? Ardi terdiam. Aku tidak mau membuat hidupmu susah, kata Ardi lirih. Tapi aku ingin berteman denganmu, jawab Nadine. Persahabatan mereka semakin kuat. Diam-diam, cinta mulai tumbuh dari keduanya, walau mereka sama-sama tidak mengakuinya. Namun badai besar semakin dekat. Hutang darah keluarga. Hutang Ardi kepada Raka semakin menumpuk. Raka yang sejak lama ingin membeli tanah tempat rumah Ardi berdiri, mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam, Raka datang membawa 2 anak buahnya. Mereka melempar kursi, memecahkan kaca, dan mengancam Bu Sari. Kalau besok belum bayar, kata Raka sambil menodongkan parang ke meja. Rumah ini rata dengan tanah. Ardi tidak sanggup lagi menahan diri. Ia memukul Raka hingga hidungnya berdarah. Anak buah Raka menghajar Ardi sampai babak belur. Bu Sari menangis histeris meminta tolong. Di tengah kekacauan itu, Nadine kebetulan lewat saat menuju rumah temannya. Ia melihat Ardi diseret keluar rumah. Tanpa pikir panjang ia turun dari mobil dan berteriak, "Berhenti!" Raka menatapnya sinis, "Ini bukan urusanmu, Nona Wijaya." "Aku akan bayar hutangnya," kata Nadine. Ardi terkejut. "Jangan!" teriaknya. Namun Nadine tak peduli. Ia mengambil cek di tasnya dan memberikan sejumlah uang pada Raka. Raka tersenyum puas, lalu pergi. Ardi menatap Nadine dengan campuran rasa syukur dan malu. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Ardi. "Karena aku tidak mau kamu kehilangan rumah dan ibumu," jawab Nadine. Kemarahan besar sang tuan. Tindakan Nadine membuat kota berguncang. Berita itu sampai kepada Tuan Surya. Ia murka. "Nadine, bagaimana bisa kau membayar hutang laki-laki miskin itu?" bentaknya. "Aku hanya menolong." "Tidak ada menolong. Semua orang akan berpikir keluarga Wijaya membiayai seorang pemuda dari kelas bawah." Nadine menahan air mata. Ardi bukan orang buruk. Tuan Surya membanting meja. "Mulai hari ini kau tidak boleh bertemu dia lagi. Aku akan pastikan pemuda itu pergi dari kota ini." Tekanan dari segala arah. Keesokan harinya, Ardi didatangi orang-orang misterius. Mereka mengancam agar Ardi meninggalkan kota. "Ini perintah Tuan Besar Wijaya," kata mereka. Ardi menyadari kenyataan pahit. Ia bukan hanya miskin. Ia kini dianggap ancaman. Ia pergi ke tepi sungai, duduk diam, menatap air mengalir sambil menahan amarah dan sedih. Nadine menyusulnya. "Aku minta maaf," katanya sambil menangis. Ardi menatapnya. "Ini bukan salahmu. Dunia kita memang berbeda. Tapi aku suka kamu, Ardi." Ardi tertegun. Ia memandang Nadine dengan tatapan sendu. "Aku pun, tapi aku tidak ingin kamu terluka karenaku." Bangkit atau tersingkir? Ardi pulang dengan tekad baru. Ia memutuskan mencari pekerjaan lebih baik. Ia mengikuti ujian masuk sebuah perusahaan teknologi yang terkenal jujur dan tidak memandang status. Ardi belajar siang malam, meninggalkan pekerjaannya sementara. Ia tahu jalan ini berat, tapi ia ingin memperbaiki hidupnya. Di saat yang sama, Nadine semakin ditekan ayahnya. Tuan Surya bahkan menjodohkannya dengan anak pengusaha kaya bernama Bastian Darmawan. "Aku tidak mau menikah dengannya," teriak Nadine. "Kau akan menikah dengannya demi keluarga," balas Tuan Surya. Klimaks di balik tirai giok. Hari ujian Ardi tiba. Ia berlari ke gedung ujian dengan semangat penuh. Namun, ketika pulang, ia mendengar kabar bahwa pernikahan Nadine akan diumumkan besok pagi. Ardi tidak tahan lagi. Ia pergi ke rumah keluarga Wijaya. Penjaga mencoba menghalangi, tapi Ardi berteriak, "Aku hanya ingin bicara." Nadine mendengar suara itu dari balkon dan segera turun. Mereka bertemu di halaman depan. "Aku lulus," kata Ardi dengan napas terengah. "Aku diterima kerja. Gajinya bagus. Aku bisa bayar hutang. Aku bisa bangun rumah. Aku bisa berdiri setara." Nadine menangis melihat keteguhan Ardi. "Ardi, aku tidak ingin kau menikah dengan orang yang tidak kau cintai." Tiba-tiba Tuan Surya muncul. "Cukup," bentaknya. "Kau tidak punya hak bicara di rumah ini." Ardi menatapnya dengan keberanian baru.
Saya mungkin miskin, Pak, tapi saya berusaha. Saya tidak datang meminta uang. Saya tidak datang meminta belas kasihan. Saya hanya ingin jujur pada perasaan saya. Suasana hening. Nadine berdiri di samping Ardi. Ayah, aku mencintainya. Tuan Surya terdiam, menatap putrinya yang menangis. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa tulusnya cinta Nadine. Setelah beberapa saat, Tuan Surya menarik napas panjang. Jika kau bisa membuktikan dirimu dalam 1 tahun, aku akan mempertimbangkan hubungan kalian. Ardi mengangguk tegas. Saya akan buktikan. Penutup awal perjuangan baru. 1 tahun berjalan. Ardi bekerja keras, naik jabatan, membangun rumah ibunya, dan melunasi semua hutang. Tuan Surya akhirnya mengizinkan hubungan mereka, dengan syarat Ardi tetap membuktikan komitmennya. Ardi dan Nadine berdiri di tepi kota Qinghai Timur, menatap langit senja. Perjuangan kita baru dimulai, kata Ardi sambil menggenggam tangan Nadine. Nadine tersenyum. Aku siap menjalani semuanya bersamamu. Dan di balik tirai Gio kota itu, 2 hati dari 2 dunia berbeda akhirnya bertemu. Bukan karena takdir, tapi karena keberanian untuk melawan batasan. Tamat.